Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto menganulir keputusan Jenderal Gatot Nurmantio terkait mutasi sejumlah perwira tinggi TNI. Seperti diketahui pada akhir masa jabatannya sebagai Panglima TNI, Gatot Nurmantio telah memutasi 85 perwira tinggi TNI. Namun tidak semuanya dibatalkan oleh Panglima TNI, melainkan hanya sebanyak 16 perwira tinggi yang dibatalkan untuk dirotasi. Salah satu perwira tinggi yang batal dirotasi adalah Letjen TNI Edi Rahmayadi. Edi sebelumnya dirotasi Gatot dari jabatan Pangkostrat menjadi perwira tinggi Mabes TNI AD dalam rangka pensiun dini. Rotasi itu batal dan Edi tetap menjabat Pangkostrat. Panglima TNI Marsikal Hadi pun angkat bicara bahwa sejak resmi menjabat sebagai Panglima TNI, ia telah melaksanakan evaluasi secara berkesinambungan terhadap sumber daya manusia guna memenuhi kebutuhan organisasi dan tantangan tugas. Untuk mengemban amanah sebagai Panglima TNI, saya telah melaksanakan evaluasi secara berkesinambungan terhadap sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan tantangan tugas ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dasar untuk penilaian sumber daya manusia adalah profesionalitas dan merit system. Yang ketiga, bahwa jukmin terkait dengan pembinaan karir seorang prajurit TNI itu sudah baku. Semuanya berdasarkan profesionalitas dan merit system yang selalu kita lakukan. Tidak ada istilah di dalam pembinaan karir adalah like and dislike. Terima kasih, cukup. Halo saudara, selamat malam. Apa kabar Anda? Saat ini Anda sedang menyaksikan Saling Silang Jak TV, edisi Rabu 20 Desember 2017. Pada akhir masa jabatannya, Panglima TNI Gatot Nurmantio memutasi 85 perwira TNI. Namun Panglima TNI yang baru yaitu Hadi Cahyanto membatalkan mutasi 18 orang di antaranya. Tentu ada banyak pertanyaan apa yang sebenarnya terjadi. Untuk itu kita akan membahasnya dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio Jak TV. Yang pertama ada Prof. Salim Said selaku Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan. Halo, selamat malam Prof. Selamat malam. Kemudian ada Prof. Siti Zuhro, pakar Ilmu Politik LIPI. Selamat malam Bu Siti, senang sekali bertemu lagi. Iya. Dan saya ke Pak Salim, kalau kita melihat adanya pergantian atau adanya anulir posisi perwira TNI yang dimutasi Pak Gatot kemudian dianulir oleh Pak Hadi, tentu kita menarik ya kalau kita melihat lagi ke belakang pada saat transisi dari Panglima TNI Pak Gatot ke Pak Hadi. Panglima TNI Gatot Nurmantio itu diganti Nurmantio diganti karena dianggap melakukan manuver politik. Anda setuju dengan itu? Enggak. Dia diganti karena sudah harus waktunya diganti. Dia kan pensiun bulan Maret. DPR Komisi 1 tuh mendesah-desah cepat supaya bisa diproses. Sebab mereka mau reses dan ada kesibukan lain. Dan memang sejarah pergantian pimpinan di tentara kita itu tidak menunggu hari pensiun. Ada orang setahun sebelumnya sudah diberhentikan. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Ada orang cepat sekali, cuma menjabat 2 tahun diganti. Ada juga yang Pak Nurmantio ini kan termasuk yang lama, cuman berapa minggu lagi dia akan pensiun. Jadi menurut saya normal-normal aja. Tidak ada alasan khusus tuh mengatakan dia harus diganti karena ini karena itu. Saya tidak melihat itu. Tapi publik kan tidak lupa bahwa sebelumnya ada pada saat Pak Gatot ini muncul di aksi 212 menggunakan kopiah putih, dianggap bahwa loh ini TNI kenapa kok ikut-ikut keamanan internal. Kedua, kemudian pada saat dianggap ditolak di Amerika, dianggap itu manuvernya untuk mencari popularitas atau simpati. Yang ketiga, kemudian pada saat kasus di Australia, dia membela
adanya ajaran yang dianggap menghina Pancasila, padahal sebenarnya itu dianggap itu harusnya adalah ranah Menko Polhukam. Ada banyak lagi hal-hal itu, kemudian ada juga G30 SPKI. Retno maksud Anda? Itu Menlu bukan Menko Itu Menlu, Polhukam. oke, Menko Polhukam. Oke, Menlu. Nah, pada saat itu ada banyak hal yang kemudian menanyakan, ini kok Panglima ini sangat ramai di media. Apakah jangan-jangan ini sedang mencari simpati? Ya, menafsirkan itu kan kebebasan warga negara di negeri yang demokratis seperti Indonesia. Tapi coba kita lihat begini, apakah Anda yakin Jenderal Nurmantio begitu hebat sehingga mempengaruhi Amerika, memperalat Amerika untuk melarang dia masuk Amerika tanpa alasan yang jelas? Oke, itu pernah kita bicarakan di sini sekian bulan yang lalu. Nah, kalau yang lain-lain itu, misalnya apa itu? Tadi dia pergi ke mana pakai kopiah putih dan sebagainya. Sebagian itu kreativitas dia, dan sebenarnya kan tidak dilarang, cuman tidak biasa. Oke. Tidak pernah ada, ini pengamatan saya sebagai orang yang mempelajari TNI, tidak pernah ada Panglima TNI, even Sudirman almarhum, yang mengatakan saya orang Islam. Oke, Nurmantio mengatakan itu, saya ingat waktu itu ada talk show Rossi di Kompas, gitu ya. Dia bilang, loh saya sebagai orang Islam tersinggung loh kalau apa begitu. Itu nggak pernah terjadi. Nah itu juga stylenya Nurmantio, gitu ya. There is nothing wrong with that, cuma memang aneh. Tidak pernah terjadi sebelumnya. Apalagi tadi itu yang Anda katakan. Pada saat itu meminta untuk menonton film G30. Oh iya. Begini, Anda harus ingat, sampai sekarang ini alat peraga yang dipunyai Indonesia untuk melanjutkan, melestarikan sikap politik terhadap komunis itu tidak ada. Yang ada adalah film itu, oke? Dia pakai itu. Film itu nggak pernah dilarang kok. Dihentikan penyiarannya pada reformasi. Saya masih ingat betul Menteri Penerangannya Jenderal Yunus Yosvia karena permintaan dari pihak Angkatan Udara. Saya masih ingat KSAU waktu itu, atau bekas KSAU, sahabat saya, sahabat senior, Pak Saleh Basara, dia pernah bilang, setiap malam 30 September, hati kami berdebar-debar. Karena di situ kan digambarkan orang Angkatan Udara pro PKI, gitu ya. Nah, dia appeal kepada Menteri Penerangan. Menteri Penerangannya, tadi saya udah bilang Yunus Yosvia. Ya dilarang aja itu film. Tidak diputar saja, nggak ada keputusan, oh ini nggak boleh lagi diputar gitu. Lalu dilanggar Nurmantio. Nurmantio tidak melanggar. Oke, artinya Pak Salim mengatakan bahwa apa yang terjadi pada saat rentetan pergantian Gatot kemudian ke Pak Hadi ini adalah hal yang wajar, terlalu berlebihan kalau dianggap sebagai manuver politik. Ya, tidak haram untuk menganggap itu manuver politik. Tapi Anda punya boleh pandangan saja, lain. boleh saja. Jadi yang saya mau katakan, Anda tidak bisa mengerti tentara Indonesia kalau Anda tidak meletakkan dalam konteks sejarahnya. Coba kita lihat, tentara Indonesia itu periode berpolitiknya itu dua. Periode tidak legal dari Sudirman sampai terbentuknya Dewan Nasional tahun 58. Di tahun 58 itulah Bung Karno menjadikan tentara, polisi sekalian, menjadi kekuatan politik legal sebagai golongan karya. Oke. Atas dasar itulah nanti tahun 60 ketika Bung Karno bikin kabinet, tentara legal di dalam kabinet, tentara legal di MPRS, di DPR gotong royong. Itu kenapa? Karena mereka kekuatan politik legal, sama dengan partai politik. Dan itu adalah akibat keputusan Bung Karno menjadikan mereka kekuatan politik legal. Ini kemudian menjadi dui fungsi. Nama itu tidak dari Bung Karno. Nama dui fungsi itu dari Pak Nas. Mula-mula namanya dui porsi. Lalu kemudian menjadi dui fungsi. Nah, dui fungsi itu kan dihentikan sendiri oleh tentara pada tahun 2000, April tahun 2000 kalau nggak salah. Artinya tentara sendiri berhenti. 2004 apa? Nggak boleh lagi. Rapim. Iya, tapi nggak boleh lagi. Itu tahun 2000. DPR itu keputusan DPR. Iya. Sebelum DPR, tentara sendiri meninggalkan dui fungsi. Tidak lagi kekuatan politik. Nah,
Yang mau saya katakan, jarak antara itu dengan zaman Nurmantio kan dekat. Jadi apalagi Nurmantio itu masih hasil didikan Orde Baru. So it takes time untuk menyempurnakan perubahan itu. Nah, pada diri seperti Nurmantio dan mungkin generasinya, kebiasaan sebagai kekuatan politik itu belum seluruhnya tuntas. Oke, baik. Pak Salim, saya kenapa menarik mundur lagi terkait, walaupun sekarang mungkin hari ini yang hangat adalah anulirnya, dimutasinya sekitar 18 atau 16 perwira tadi. Yang jadi pertanyaan atau yang mungkin yang opini yang berkembang di publik, kemarin dimutasi oleh Panglima yang lama, sekarang dianulir. Apa ada seperti apa yang terjadi begitu di antara tubuh TNI ini? Pertama begini, saya sangat yakin setelah melakukan usaha penelitian kecil-kecilan, saya kenal dengan Pak Panglima yang baru, saya pernah ketemu. Saya sangat yakin bahwa keputusan pembatalan mutasi itu bukan inisiatif Panglima TNI yang baru. Lalu keputusan dari siapa? Dari mana kalau gitu? Pertanyaannya kan itu pasti perintah dari Presiden sebagai atasannya Panglima. Pertanyaannya menarik, kenapa Presiden memerintahkan Panglima yang baru menganulir sejumlah keputusan Panglima yang lama? Artinya Presiden tidak puas dengan keputusan Panglima Salah TNI yang satu lama. kecurigaan orang adalah beliau tidak begitu puas. Tapi kalau tidak begitu puas, kenapa tidak cepat dicegah mutasi itu? Tentu ada penjelasan-penjelasan lain. Timbul pertanyaan lagi, apakah ini mendadak Presiden mengambil keputusan memerintahkan Jenderal Hadi, Marskal Hadi untuk mengubah? Ada banyak cerita yang beredar di Jakarta hari ini. Ada cerita tentang lobby, hasil lobby, kita jangan pakai tekanan, hasil lobby kepada Presiden supaya salah satu jenderal yang mau pensiun dini, Pak Edi Rahmayadi itu akan menjadi calon gubernur di Sumatera Utara. Kalau dia tidak segera dipensiun seperti yang dia minta, pada awal Januari dia akan mendaftar dan nampaknya potensinya, kemungkinannya menang itu besar. Nah, yang akan dirugikan oleh partai yang akan jadi saingannya. Nah, kalau partai itu punya lobby kepada Presiden, apa Anda pikir akan diam pemimpin partai itu? Dia akan melobi Presiden kan? Tampaknya motifnya kalau kita dirunut ke belakang sangat jauh sekali ya, sangat ruwet sekali ini dibalik adanya anulir mutasi ini. Apa Anda pikir Indonesia itu tidak ruwet? Dan dalam semua hal kita itu ruwet. Oke, Begitu. kita akan urai keruwetan-keruwetan yang disebutkan Pak Salim saya tadi terkait dengan adanya mutasi 85 pejabat perwira yang sekarang dianulir, 16 perwira tinggi yang dibatalkan mutasinya. Tetap bersama kami di Saling Silang Jak TV.